Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, subkelompok 2 akan membuat podcast tentang profesionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui Wall of Government. Nah, kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai pelanggaran netralitas ASN pada pemilu. Pada kesempatan kali ini juga telah hadir 4 narasumber. Yang pertama ada Ibu Dewi Sri Yosusanti, SPD. Yang kedua ada Ibu Tita Rosita, SPD. Yang ketiga ada Ibu Epi Nurhayati, Escape Nurse. Yang keempat ada Ibu Upit Fitriani, SKM. Dan saya sendiri, Sri Setiawati, sebagai moderator. Baik, saya ke Ibu Dewi terlebih dahulu. Menurut Ibu Dewi, bagaimana fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa? Fungsi ASN, perekat dan pemersatu bangsa ini ditegaskan dalam Undang-Undang ASN Pasal 10 dan 11. Ini bukan sekadar aturan, ini kode etik profesi ASN. Sikap ini menjadi pegangan ASN untuk menjalankan pelayanan publik yang berintegritas menurut Rakornas Kepegawaian tahun 2019. Masih pertanyaan untuk Ibu Dewi, bagaimana fungsi dan tugas dasar ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari pihak praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional diamanatkan Undang-Undang ASN kepada BKN. Pertanyaan ketiga untuk Ibu Tita, apa saja unsur nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Ada sejumlah unsur nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, Pasal 3 Undang-Undang ASN. Dalam perhelatan Rakornas Kepegawaian 2019 ini dilakukan evaluasi pelaksanaan manajemen ASN. Salah satunya realisasi peran ASN perekat dan pemersatu bangsa antara BKN dan pengelola kepegawaian, kementerian atau lembaga atau daerah. Masih pertanyaan untuk Ibu Tita, bagaimana fungsi dan tugas dasar seorang ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional diamanatkan Undang-Undang ASN kepada BKN. Pasal 3 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa ASN sebagai profesi harus berdasarkan pada beberapa prinsip, diantaranya adalah nilai-nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Ada sejumlah unsur nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN, yakni seperti memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Sementara dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa salah satu fungsi pegawai ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pertanyaan untuk narasumber selanjutnya yaitu Ibu Epi, ada berapa orang ASN yang melanggar netralitas dan kegiatan apa saja yang melanggar netralitas? Data per Januari 2018 sampai dengan Juni 2019, BKN menetapkan 991 ASN melanggar netralitas. Ada 2 jenis pelanggaran dan sanksi hukum disiplin
Hukdis netralitas yang diatur dalam PP 53/2010 tentang disiplin PNS. Lalu, kegiatan apa saja sih yang termasuk pelanggaran netralitas? Pertama, terlibat kampanye dan melakukan ajakan atau imbauan atau seruan untuk memilih paslon tertentu baik secara langsung maupun lewat media sosial akan terkena sanksi Hukdis sedang. Masih pertanyaan untuk Ibu Epi. Menurut Ibu Epi, bagaimana tuntutan ASN dan peran netralitasnya? Hiruk-pikuk momentum pilkada dan pilpres mengundang sorotan publik terhadap netralitas ASN. Pembahasan ini selalu menjadi topik hangat yang dikritis oleh berbagai kalangan, termasuk dalam hal pengawasan pemerintah terhadap perilaku ASN selama proses pemilihan berlangsung. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa ASN harus selalu mengingat esensi kehadiran aparatur birokrasi sebagai penjaga dan pemersatu bangsa. Netralitas bukan hanya disikapi sebagai aturan namun sebagai kode etik, dasar dan integritas dalam perilaku keseharian ASN. Saat memberikan pelayanan publik, ASN memiliki fungsi yang sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pesannya pada forum diseminasi netralitas ASN di Bandung pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2019 soal netralitas, Kepala BKN juga menekankan sikap tersebut wajib dimiliki karena ASN turut berperan menjaga keberagaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Dengan begitu, pelayanan publik yang diberikan juga tidak bersifat diskriminatif. Sebaiknya berorientasi pada sikap profesional dan menjalankan profesinya. Pertanyaan untuk narasumber kita yang terakhir yaitu Ibu Upit. Lalu apa sajakah sanksi yang diberikan jika ASN melanggar netralitas? Iya, jadi jika ASN melanggar netralitas, ada sanksi hukuman dinas sedang dan hukuman dinas berat. Itu tergantung pelanggarannya. Dapat berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, bahkan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Upit, apakah ada solusi agar ASN tidak melanggar netralitas dan bagaimana jika dikaitkan dengan penerapan Whole of Government? Ada. Solusi agar ASN tidak melanggar netralitas dan kaitannya dengan penerapan Whole of Government ya. WOG sendiri bisa dibilang sebagai sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Hal ini yang menyebabkan mengapa Whole of Government dikenal dengan pendekatan interagensi. Konsep WOG sendiri sering dipandang sebagai perspektif baru dalam penerapan dan pemahaman koordinasi antar sektor. Sedangkan keterkaitannya dengan solusi ASN agar tidak melanggar netralitas adalah dengan dibentuknya Satgas Netralitas ya. Satgas Netralitas ASN. Satgas ini dibentuk berdasarkan kolaborasi 5 lembaga atau disebut dengan keputusan bersama antar 5 lembaga, yaitu Kemendagri, Kemenpan RB, KASN, Bawaslu, dan BKN untuk penanganan pelanggaran netralitas ASN tadi. Jadi untuk solusinya itu harus melibatkan banyak lembaga. Satgas ini nantinya akan bertugas melakukan koordinasi antar institusi dalam mengawasi netralitas ASN. Satgas juga berwenang merekomendasikan sanksi bagi ASN yang dianggap tidak netral, melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pengawasannya. Sekian podcast dengan narasumber kita pada hari ini. Dan kesimpulannya yaitu untuk para ASN sudah seharusnya kita bersikap netral dalam pemilu. Karena peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melekat erat dengan profesi ASN. Karena peran itu menentukan keutuhan keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.